Buku Alfa dan Omega Jilid 5 Bab 43 Penghalang dirubuhkan. Sesudah berjumpa dengan orang Farisi, Yesus mengundurkan diri dari Kapernaum. Dan setelah menyeberangi Danau Galilea, ia pergi ke negeri di bukit yang berbatasan dengan Venesia. Ketika melihat ke arah barat, ia dapat melihat kota-kota Tirus dan Sidon yang terhampar di dataran rendah dengan kuil-kuil kafir, istana-istana yang indah, serta pusat perdagangan dan pelabuhan yang penuh dengan kapal-kapal. Di seberangnya terdapatlah laut tengah yang luas lepas, yang harus diarungi oleh utusan-utusan Injil untuk membawa kabar baik ke pusat-pusat kerajaan dunia yang besar. Tetapi saatnya belum tiba. Pekerjaan yang dihadapinya sekarang ialah mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas mereka. Ketika datang ke daerah ini, ia mengharapkan untuk mendapat perhatian yang tidak didapatnya di Betsaida. Meskipun demikian, ini bukan satu-satunya maksudnya dalam mengadakan perjalanan ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Matius 15 ayat 22. Rakyat di distrik ini berasal dari bangsa Kanaan yang dahulu. Mereka adalah penyembah berhala dan dipandang hina serta dibenci oleh orang Yahudi. Dari golongan inilah alasannya perempuan yang kini datang kepada Yesus. Ia seorang kafir, dan itulah sebabnya ia tidak diperkenankan mendapat keuntungan yang dinikmati oleh Yahudi sehari-hari. Banyak orang Yahudi tinggal di antara orang Venesia, dan kabar tentang pekerjaan Kristus telah tersebar di daerah ini. Beberapa dari orang-orang itu telah mendengar perkataannya dan telah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Perempuan ini telah mendengar tentang nabi itu yang menurut laporan yang didengarnya menyembuhkan segala jenis penyakit. Ketika ia mendengar tentang kuasanya, timbullah harapan dalam hatinya. Karena diilhami dengan kasih ibu, ia menentukan untuk menyampaikan keadaan anaknya kepadanya. Ia bertekad menyampaikan penderitaannya kepada Yesus. Ia harus menyembuhkan anaknya. Ia telah mencari pertolongan dari ilahi kafir, tetapi tidak mendapat keringanan. Dan kadang-kadang ia tergoda untuk berpikir, apakah yang dapat dilakukan oleh guru Yahudi ini bagi saya? Tetapi kabar sudah datang. Ia dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, tidak menjadi soal apakah orang-orang yang datang kepadanya kaya atau miskin. Ia bertekad tidak akan kehilangan pengharapan yang satu-satunya ini. Kristus mengetahui keadaan wanita ini. Ia mengetahui bahwa wanita ini ingin melihat dia. Sebab itu ia menjalani jalan yang ditempuh wanita itu. Dengan memperhatikannya, ia dapat memberikan suatu gambaran yang hidup tentang pelajaran yang hendak diajarkannya. Untuk maksud inilah ia membawa murid-muridnya ke daerah ini. Ia menghendaki agar mereka melihat kebodohan yang terdapat di kota-kota dan di kampung-kampung di dekat negeri Israel. Orang-orang yang telah diberi setiap kesempatan untuk mengerti kebenaran itu ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang keperluan orang-orang di sekeliling mereka. Tidak ada usaha diadakan untuk menolong jiwa-jiwa dalam kegelapan. Dinding pemisah yang telah didirikan oleh kesombongan orang Yahudi mengasingkan murid-murid sekalipun dari simpati terhadap dunia kafir. Tetapi penghalang ini harus dirubuhkan. Kristus tidak menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakan ini sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini ia merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu, serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan ketika pada akhirnya ia mengabulkan permohonannya. Tetapi meskipun Yesus tidak menjawab, wanita itu tidak goyah imannya. Waktu ia lewat, ia seolah-olah tidak mendengarnya. Wanita itu mengikuti dia, seraya melanjutkan permohonannya.
Karena terganggu dengan desakannya, murid-murid meminta agar Yesus menyuruh dia pergi. Mereka melihat bahwa Tuhannya memperlakukan dia dengan sikap acuh tak acuh, dan itulah sebabnya mereka beranggapan bahwa prasangka orang Yahudi terhadap orang Kanaan berkenan kepadanya. Tetapi sebenarnya perempuan itu menyampaikan permohonannya kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan, dan sebagai jawab terhadap permintaan murid-murid itu, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Meskipun jawab ini tampaknya sesuai dengan prasangka orang Yahudi, namun merupakan templakan tidak langsung kepada murid-murid yang sesudah itu mereka mengerti juga sebagai sesuatu yang memperingatkan kepada mereka tentang ajaran yang sudah sering dikatakannya kepada mereka, bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima dia. Wanita itu mendesak persoalannya dengan kesungguh-sungguhan yang kian bertambah, tunduk di kaki Kristus, seraya berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus yang tampaknya masih menolak permohonannya, menurut prasangka orang Yahudi yang tidak berperasaan, menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ucapan ini sebenarnya menyatakan bahwa tidak layak mengambil berkat-berkat yang dibawa kepada umat Allah yang disenangi dan memberikannya kepada orang asing dan bukan orang Israel. Jawaban ini dapat membuat tawar hati seseorang yang mencari Yesus dengan kurang tekun. Tetapi wanita itu melihat bahwa kesempatannya sudah tiba. Dalam jawaban Yesus yang tampaknya sebagai penolakan itu, ia melihat belas kasihan yang tidak dapat disembunyikannya. "Benar Tuhan," jawabnya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sementara anak-anak dalam lingkungan keluarga makan dari meja sang ayah, anjing-anjing sekalipun tidak ditinggalkan dalam keadaan lapar. Anjing-anjing itu berhak mendapat remah-remah yang jatuh dari meja yang disediakan dengan limpahnya. Dengan demikian, meskipun banyak berkat diberikan kepada bangsa Israel, tiadakah berkat baginya juga? Ia dipandang sebagai seekor anjing. Dan kalau demikian halnya, bukankah anjing pun berhak mendapat remah-remah dari kedermawanannya? Yesus baru saja meninggalkan tempat pekerjaannya karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha membunuh dia. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh, mereka menunjukkan sikap kurang percaya dan kepahitan, dan menolak keselamatan yang ditawarkan kepada mereka dengan limpahnya. Di sini Kristus berjumpa dengan salah seorang dari suku bangsa yang malang dan dihinakan, yang tidak dikaruniai terang sabda Allah. Meskipun demikian, ia berserah dengan segera kepada pengaruh Kristus dan mempunyai iman sepenuhnya atas kesanggupannya untuk mengabulkan kebajikan yang dimintanya. Ia meminta remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jika ia boleh mendapat hak sebagai seekor anjing, maka ia rela dianggap sebagai seekor anjing. Ia tidak mempunyai prasangka nasional atau agama, maupun kesombongan untuk mempengaruhi tingkah lakunya, dan dengan segera ia mengakui Yesus sebagai penebus dan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang ia minta daripadanya. Juru Selamat merasa puas. Ia telah menguji iman perempuan itu kepadanya. Oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Kini Kristus mengabulkan permohonannya dan menyelesaikan pelajaran kepada murid-murid. Sambil memandang kepadanya dengan pandangan yang penuh belas kasihan dan kasih, ia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sejak saat itu anaknya sembuh. Iblis tidak lagi mengganggu dia. Perempuan itu meninggalkan tempat itu sambil mengakui Juru Selamatnya dan bergembira karena doanya sudah terkabul. Inilah satu-satunya mujizat yang diadakan Yesus sementara dalam perjalanan itu. Untuk melakukan perbuatan inilah ia pergi ke perbatasan Tirus dan Sidon. Ia ingin meringankan derita wanita yang dirundung malang itu, dan pada saat yang sama meninggalkan suatu teladan dalam pekerjaan kemurahannya terhadap salah seorang yang dihinakan untuk kepentingan murid-muridnya bila ia tidak lagi bersama dengan mereka. Ia ingin memimpin mereka keluar dari sifat suka menyendiri orang Yahudi agar mereka menaruh minat untuk bekerja bagi orang lain selain dari bangsa mereka sendiri. Yesus ingin mengungkapkan tabir rahasia kebenaran yang dalam itu yang telah tersembunyi berabad-abad lamanya, agar orang kafir karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 6. Kebenaran inilah yang sangat lambat dipahami oleh murid-murid, dan guru ilahi itu memberi mereka pelajaran demi pelajaran. Ketika memberi upah atas iman sang perwira di Kapernaum dan memasyurkan Injil kepada penduduk Sikar, ia telah memberikan bukti bahwa ia tidak mengambil bagian dari sikap orang Yahudi yang tidak mau menerima paham lain. Tetapi orang-orang Samaria mempunyai sesuatu pengetahuan akan Allah, dan perwira itu telah menunjukkan kebaikan kepada orang Israel. Sekarang Yesus mempertemukan murid-murid dengan seorang kafir yang mereka anggap tidak mempunyai alasan melebihi seorang dari bangsanya untuk mengharapkan kebaikan daripadanya. Ia hendak memberikan suatu teladan tentang bagaimana seorang seperti itu harus diperlakukan. Murid-murid itu beranggapan bahwa ia membagikan pemberian anugerahnya terlalu bebas. Ia hendak menunjukkan bahwa kasihnya tidak dibatasi suku atau bangsa. Ketika ia berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," ia menegaskan kebenaran, dan dalam pekerjaannya bagi perempuan Kanaan itu ia sedang menunaikan tugas yang diserahkan kepadanya. Perempuan ini adalah salah seorang dari domba yang sesat yang seharusnya diselamatkan oleh orang Israel. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan bagi mereka, pekerjaan yang telah mereka lalaikan, yang sedang dilakukan Kristus. Tindakan ini membuka pikiran murid-murid lebih luas terhadap pekerjaan yang terbentang di hadapan mereka di antara orang kafir. Mereka melihat suatu ladang yang luas yang dapat diusahakan di luar Yudea. Mereka melihat jiwa-jiwa yang menanggung kesusahan yang tidak dikenal oleh mereka yang lebih disenangi. Di antara orang-orang yang dihinakan menurut ajaran mereka, terdapatlah jiwa-jiwa yang sedang merindukan pertolongan dari penyembuh yang berkuasa itu, yang sedang lapar akan terang kebenaran yang sudah diberikan kepada orang Yahudi dengan sangat limpahnya. Sesudah itu, ketika orang Yahudi masih tetap berbalik dari murid-murid itu dengan lebih gigih lagi, karena mereka memaklumkan Yesus sebagai juru selamat dunia, dan ketika dinding pemisah antara orang Yahudi dan bangsa kafir dirubuhkan oleh kematian Kristus, maka pelajaran ini serta pelajaran-pelajaran lain seperti itu yang menunjukkan kepada pekerjaan Injil yang tidak dibatasi oleh adat istiadat atau kebangsaan, mempunyai suatu pengaruh yang berkuasa atas wakil-wakil Kristus dalam menuntun pekerjaan mereka. Kunjungan juru selamat ke Venesia serta mujizat yang diadakan di sana mempunyai suatu maksud yang malah lebih luas lagi. Pekerjaan itu dilakukan bukan saja bagi perempuan yang dirundung malang itu, ataupun bagi murid-muridnya dan kepada yang menerima pekerjaan mereka, tetapi juga supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20:31. Agen-agen yang sama yang menghalangi manusia untuk datang kepada Kristus 1800 tahun yang lampau sedang bekerja juga dewasa ini. Roh yang mendirikan dinding pemisah antara Yahudi dan kafir masih giat. Kesombongan dan prasangka telah mendirikan dinding pemisah yang kuat antara bermacam-macam golongan manusia. Kristus dan tugasnya sudah digambarkan dengan salah, dan orang banyak merasa bahwa kebenaran mereka dijauhkan dari pelayanan Injil. Tetapi jangan hendaknya mereka merasa dirinya dijauhkan dari Kristus. Tidak ada penghalang yang dapat dibangun oleh setan atau manusia yang tidak dapat ditembus oleh iman. Dengan iman wanita Fenisia itu menerobos penghalang yang sudah didirikan di antara orang Yahudi dan orang kafir terhadap kekecewaan tanpa menghiraukan keadaan yang mungkin telah membawa dia kepada kesangsian. Ia berharap pada kasih juru selamat. Demikianlah Kristus merindukan agar kita berharap padanya. Berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Tidak suatu pun kecuali pilihannya sendiri dapat mencegah seseorang untuk mengambil bagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Kasta dibenci oleh Allah. Ia tidak mengindahkan sesuatu yang bersifat seperti ini. Pada pemandangannya, jiwa-jiwa semua manusia sama nilainya. Ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, tanpa membeda-bedakan umur atau kedudukan atau kebangsaan atau kesempatan beragama. Semuanya diundang datang kepadanya dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka. Orang kaya dan miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.